Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini ringan aja ya. Rasanya ya makin lama makin banyak orang yang sadar tentang oli. Ya sayangnya ini terjadi karena kualitas oli kita yang makin lama makin buruk. Jadi nggak sedikit masukan komen dari pemirsa yang ngomong kendaraannya jadi rusak ya, dan dia sadar bahwa itu pasti karena oli. Banyak masalah-masalah yang bisa terjadi karena oli ya, yang langsung dari olinya ya pompa oli, dari sekitarnya, silinder, silnya pompa radiator, silnya mesin, baik atas atau bawah kalau di mobil, kiri atau kanan kalau di motor. Belum lagi masalah lumpur, belum vampir oli, fuel dilution, juga yang butuh turun mesin ya. Jadi sayangnya masalah oli ini sampai sangat serius, sampai kadang butuh ganti part. Ya memang sih, orang kalau mengalami kejadian sampai sering ya pasti bakal lama-lama sadar ya bahwa kualitas oli yang kurang baik. Dari channel-channel pun walau masih ada aja yang ngomong semua oli sama saja, oli kalau sintetik pasti bagus. Tapi ya jelas makin banyak orang yang sadar bahwa ya aslinya yang menentukan oli bagus atau tidak itu bukan dari sintetik atau bukannya, bukan dari API-nya berapa, bukan dari jasonya apa. Untuk oli diesel pun ya misalnya bukan ACA berapa. Ya kebanyakan orang itu aslinya skeptis dulu. Ya seperti halnya skeptis terhadap minyak goreng, orang juga skeptis terhadap oli yang orisinil tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi masih ada ya yang percaya bahwa yang namanya oli itu pasti bagus. Baru setelah mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak itu mulai berpikir. Diomongi oli cepat habis, disalahkan mesin, orang juga berpikir ini apa benar karena mesinnya gitu ya. Orang itu berpaling ke oli itu karena ya biasanya untuk masalah mesin orang itu paling males melakukan bongkar-bongkar, paling males ganti part ya, apalagi turun mesin. Ada yang karena harga, ada yang karena alasan psikologis, seperti misalnya kalau oli sudah diturun mesin, kalau kendaraan sudah pernah turun mesin ya harganya pasti jatuh gitu ya. Ada yang percaya seperti itu. Jadi ada yang ya apa caranya nggak turun mesin. Tentu juga karena alasan biaya, karena ya kadang nggak murah, apalagi kalau mobil. Jadi orang pun barangkali mesin nggak bisa di apa-apa no. Ya Pak, dari oli bagaimana? Ada yang mencoba mengatasi vampir oli, mengatasi fuel dilution, mengatasi kerak ruang bakar, ya tentu termasuk juga kompresi bocor, ring piston nggak bisa ngembang, juga tentu oblak ya. Suara mesin jadi kelotakan.
aslinya mulus jadi kelotakan itu merupakan ciri aus, juga tentu asak-asak. Nah, setelah mengalami yang seperti itu, orang pun jadi lebih berani bereksperimen. Ini mobil, ini motor wis divonis harus turun mesin. Kenapa nggak coba-coba? Kenapa kok nggak pakai metode lain? Ada yang beralih ke oli diesel, ada yang beralih ke oli mobil bensin, nggak sedikit yang nyoba oli kental, dan beberapa jadi berani mencoba campuran minyak goreng. Ya, beberapa juga merasa sukses ya, karena dengan menggunakan misalnya oli diesel atau oli lebih kental, masalahnya jadi berkurang ya, karena biasanya nggak bisa hilang. Jadi ini termasuk getaran berkurang, gerak ruang bakar berkurang, lumpur ruang oli berkurang, pemaknai varnisnya berkurang. Ada juga yang sampai motor atau mobilnya tidak lagi berasap, dari sebelumnya berasap. Ada juga yang sebelumnya rembes jadi nggak rembes. Kalau ada juga sih yang sebelumnya nggak apa-apa, setelah pakai kok jadi rembes, itu ya ada juga. Ya, namanya kondisi mesin beda-beda. Kalau untuk kasus meseran B40 campur Firma atau Bimoli klasik atau lainnya, itu kasus rembes biasanya berhenti setelah pemakaian 200-400 km. Jadi ya itu mungkin pembersihan, terus ada pengembangan dan atau apa sehingga jadi nggak rembes lagi. Ya, kadang memang oli itu bisa memberikan efek yang ya di luar yang kita ketahui sekarang. Ya, gampangannya oli sebelumnya, oli Mediterranean Bio, enggak ya, bisa jadi betul-betul irit padahal sebelumnya enggak. Sayangnya penulis juga enggak tahu ya bahan apa yang kira-kira membuat ya Mediterranean Bio itu jadi bisa bikin oli lebih awet. Ya, orang makin lama makin sadar ini ya sebenarnya bukan indikasi yang bagus, karena artinya sudah sedemikian buruknya kualitas oli mesin sehingga jadi bikin orang-orang yang aslinya nggak ngerti, aslinya nggak sadar bahwa itu adalah salahnya oli, kemudian jadi sadar. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu, itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena ya 30-40 tahun yang lalu orang itu nggak begitu khawatir soal oli. Oli pakai oli dealer pasti beres. Oli yang bukan dealer pun nggak masalah. Yang masalah itu adalah kalau oli palsu. Nah, sekarang kualitas oli dealer, kualitas oli SPBU ada yang ya lebih buruk daripada oli palsu, karena oli palsunya sekarang juga lebih modern ya. Mereka nggak cari bekasnya, nggak cari oli bekas yang diolah ala kadarnya, tapi cari oli serius, cari base oil yang sama. Walau sama-sama daur ulang, tapi ya kualitas sudah beda. Dan ya akhirnya beberapa oli palsu itu kemampuannya malah di atasnya oli ori. Karena oli orinya juga sayangnya beberapa juga minim aditif. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.